Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang, selamat beribadah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita boleh bersukaria menyambut, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, aku akan hidup." Kebangkitan Tuhan Yesus membawa pengharapan bagi kita. Dia telah mengalahkan kuasa maut dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama satukan hati masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu, hari Paskah. Terima kasih buat karya-Mu yang besar di atas kayu salib dan kuasa Tuhan yang boleh mengalahkan maut. Pada hari ini kami boleh berada di tempat ini, kami mengucap syukur oleh karena Engkau sudah menang atas maut, membuat kami juga boleh menang atas segala tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Terpujilah nama-Mu, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah dalam ibadah pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh merayakan kebangkitannya. Dia hidup, dia sudah mati di kayu salib bagi hidup kita, dan dia bangkit bagi kita. Dia hidup untuk kita. Kita akan naikkan pujian ini. Mari kita sembah Dia untuk kasih-Nya yang luar biasa, untuk anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi hidup kita. Naikkan pujian ini. Amazing Grace. That grace appeared.
Betul Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bebas pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kalau kami boleh beribadah pagi hari ini ya Tuhan, untuk boleh merayakan kebangkitan-Mu, merayakan Engkau hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh melihat karya-Mu Tuhan di kayu salib bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, tolong ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan dari setiap pujian yang kami naikkan, dari setiap firman yang kami dengarkan ya Tuhan. Berkati setiap kami juga di tempat ini, juga yang ada di rumah ya Tuhan, yang mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, selidiki setiap hati kami. Kami mohon Tuhan, ampuni kami jika ada dosa dalam hati, pikiran kami, mulut kami ya Tuhan. Kami mohon ampun, sehingga kami boleh layak ya Tuhan, untuk boleh memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kami boleh pulang dari tempat ini ya Tuhan, membawa sukacita, damai, kebebasan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita rayakan kebangkitannya. Mari katakan Dia hidup. Mari katakan ke sebelah kanan kiri, hai, Dia hidup. Katakan Dia hidup. Kita dengan pujian, rayakan, Yesus rayakan. Pagi hari ini kita bersyukur hadir di tempat ini dari RPK Rumah Pelangi Kasih. Kita bersyukur ya, mereka boleh hadir di tempat ini, boleh menyaksikan untuk kebaikan Tuhan. Mari kita saksikan sama-sama.
Terima kasih untuk saudara-saudara kita yang berasal dari RPK. Pujian yang sungguh indah, betul, karena salibmu kami boleh hidup, karena salibmu kami boleh menang. Izinkan mereka untuk boleh kembali, karena memang ada yang harus dikerjakan. Setelah ini Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Mari kita akan melanjutkan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk boleh menerima firman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggal, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru salahku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau punya tangan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kekelaman, perlindungan, oh Tuhan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau
saudara sekalian, selamat Hari Paskah, hari kemenangan Kristus mengalahkan musuh yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu maut. Bukan hanya tercerai dari sumber hidup, tapi maut dalam pengertian terpisah selama-lamanya, bahkan harus menanggung hukuman atas segala kedurhakaan, kejahatan, dosa dan kesalahan kita melawan Tuhan, melawan hati nurani kita sendiri. Bahkan kita sudah menginjak-injak bumi ini dengan hati yang mungkin sesama kita juga kita telah banyak berbuat kekeliruan dan kesalahan. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membuka firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pada tahun 2023, pada 9 April ini, kami beroleh satu kesempatan yang indah, satu hari yang cerah, secerah pengharapan yang Tuhan berikan, dan semua itu didasarkan karena pengorbanan Yesus Kristus sudah diperkenan dan diterima oleh Allah Bapa. Dan kami telah menyaksikan kebangkitan Kristus Yesus, bukan dengan mata jasmani kami, tetapi melalui mata rohania, mata spiritual, mata batin kami. Bagaimana kami boleh berjalan bersama Tuhan yang menyertai kami di dalam pasang surutnya kehidupan ini, di dalam tapak-tapak yang panjang, di dalam liku-liku perjuangan yang ada di muka bumi ini. Dan kami boleh meyakini dan menyatakan benar Kristus, sesungguhnya Tuhan sudah hidup dan memberikan harapan yang terbesar dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Dari orang-orang yang durhaka telah menjadi anak-anak Tuhan, dari orang-orang yang jauh dan terhilang, tersesat dan terlaknat, tetapi Tuhan telah mengubahkan hidup kami, memberikan nilai tambah, nilai positif, dan nilai yang tidak lepas daripada karya penebusan Yesus Kristus, Tuhan kami di atas kayu salib. Dan pada hari Paskah adalah kebangkitan dari antara orang mati, menjadi yang sulung di antara segala makhluk ciptaanmu, sehingga kami sebagai umat tebusan mempunyai pengharapan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa. Dan sementara apabila kami akan membuka kebenaran firman-Mu, biarlah sekali lagi Tuhan boleh berbicara kepada kami semuanya, sehingga setiap firman Tuhan ini menjadi sesuatu kekuatan yang menyegarkan kami untuk lebih setia, lebih mengasihi Tuhan, lebih berani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengiring Tuhan oleh karena titik tolak kebangkitan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dari semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan. Saya akan mendasari dari Injil Matius yang terakhir, Matius 28. Tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah jangan takut, Dia telah bangkit. Ini adalah ucapan dari malaikat yang hadir secara khusus pada waktu itu, masih di depan daripada kuburan Kristus pada sekian ribu tahun yang lampau. Mari kita akan membaca Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Menarik sekali di dalam keempat Injil, kisah mengenai kebangkitan Yesus itu harus dicatat. Mereka tentu melihat dari berbagai sudut dan memberikan tekanan berita hal yang mau disampaikan. Tetapi dalam Injil Matius yang terakhir ini, pasalnya yang terakhir 28 ini, kita boleh melihat sedikitnya itu ada catatan mengenai 4 bukti bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit. Yang pertama adalah kesaksian dari malaikat, itu ada dalam ayat 1-8 yang tadi kita sudah baca. Kedua, ada penampakan Tuhan kepada para wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang pergi ke kubur untuk memberikan rempah-rempah kepada jenazah Tuhan Yesus. Tuhan sudah tidak ada di tempatnya karena dia tidak lagi dibelenggu dan dikuasai oleh alam maut sekalipun, tapi dia sudah bangkit, dan itu disaksikan oleh malaikat. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada mereka. Ayat 9 dan 10 itu dikatakan Tuhan menampakkan diri dan memberikan pesan supaya mereka pergi kepada murid-murid yang lain, dan Tuhan akan menampakkan dirinya sekali lagi. Dan itu nanti sebagai bukti yang terakhir adalah yang keempat di Galilea. Yang ketiga adalah satu perikop yang kecil yang menjadi antara bagian yang pertama yang tadi kita sudah baca, perikop itu dengan perintah untuk memberitakan Injil atau yang disebut sebagai amanat agung. Dan di tengah-tengahnya ini kenapa ada satu kisah mengenai dusta mahkamah agama. Tetapi ini pun sebenarnya merupakan satu bukti secara tidak langsung bahwa mereka harus mengakui, mau tidak mau, melalui pengakuan dari para prajurit yang menyaksikan Kristus sudah bangkit, dan tempat yang mereka jaga itu menjadi terguncang ketika gempa bumi mendadak datang dengan malaikat yang turun, bahkan duduk di atas batu yang sudah terguling itu. Mereka sangat ketakutan seperti orang yang mau mati, kan? Sehingga mereka pasti menceritakan kepada bos mereka, kepada mahkamah agama, dan penjaga-penjaga memberitahukan kepada para imam apa yang sudah terjadi dan apa yang mereka lihatkan. Tapi segera orang-orang itu berunding dan mengambil keputusan lebih baik memberikan sejumlah uang untuk menyuap dan membungkam mereka, supaya kabar atau berita kebangkitan Yesus ini jangan sampai disebarluaskan. Itu merupakan satu kekalahan yang besar jikalau orang sudah menyalibkan Kristus dan mengira bahwa itu sudah akhir dari semuanya, memupus segala pengharapan
bagi umat manusia. Tetapi puji Tuhan bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus telah dibuktikan dengan kebangkitan Kristus atas maut itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menutupi dengan segala upaya daging dan kemanusiaan untuk membungkam pekerjaan Tuhan, karya agung Tuhan. Tapi mereka tidak akan sanggup. Dan puji Tuhan bahwa kisah ini dicatat saudara sekalian, supaya memberikan alasan kepada kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya yang meyakini benar Yesus sudah bangkit itu, kita tidak digoncangkan. Banyak kabar dalam dunia ini bisa menentang keilahian Kristus, kebangkitan Kristus, dan segalanya. Tapi kita sebagai orang-orang percaya yang yakin akan kebenaran firman Tuhan ini, dan itu diteguhkan oleh Roh Kudus sendiri yang telah dimeteraikan bagi kita, setiap orang yang sudah mempercayakan hidup itu kepadanya, maka kisahnya itu menjadi lain dan berbeda. Kita bukan asal-asalan mengatakan tanpa bukti. Bukti itu memang tidak kita lihat secara saksi mata, ya. Tetapi mata batin ini, seperti yang saya tadi doakan, adalah bahwa itu sesuatu hal yang diyakinkan. Ada kesaksian yang hidup, ada satu yang nyata di tengah-tengah kita. Dan yang keempat itu memang adalah bukti bahwa Yesus Kristus kemudian menampakkan dirinya kepada para murid di Galilea. Dan di sanalah diberikan pengutusan agung buat mereka pergi ke seluruh dunia, mengabarkan Injil keselamatan itu, menjadikan setiap bangsa menjadi murid Tuhan. Dan kemudian disuruhnya mereka dibaptiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini satu nama, saudara. Tiga yang esa adanya, ya. Seringkali gambarnya itu kan tiga, kita kan ngomongnya tiga, tapi kalau saudara lihatnya dengan begini, itu tiga yang satu adanya, ya. Itu satu nama, saudara. Ya, hari-hari ini kalau saudara mungkin mengikuti, ada yang mengikuti di debat-debat di WhatsApp atau di YouTube atau di mana, banyak sekali orang-orang yang sekarang mulai meragukan akan Alkitab, bahkan sampai akhirnya itu menolak Tritunggal, menganggapnya itu sesat. Kita ini sudah mengikut segala sesuatu hal yang keliru dan sebagainya, itu mulai bangkit dan lebih banyak, saudara sekalian. Saya sangat sedih kalau ada rekan atau hamba Tuhan sekalipun yang dari tadinya kita juga kenal dia, tapi kemudian berubah sama sekali, sudah tidak lagi memegang kepada paham Trinitas, Tritunggal, ya, entah bagaimanapun. Jadi dia seolah-olah ada yang mengatakan Yesus hanya sekedar yang sulung dari ciptaan. Nah, kan aneh ya, yang pencipta dijadikan ciptaan, diputar balikan saudara sekalian, ya. Nah, kemarin sore saya pada waktu pulang rumah tidak lama, terjadilah satu angin yang kencang sekali, ya, sekitar jam 5 kan, jam 5 sore. Mungkin ada teman yang waktu itu sampai di tengah kota juga mengatakan ada angin yang sangat besar. Saya itu gentar dan takut sekali. Kenapa? Karena pernah kejadian pada waktu entah sudah berapa tahun yang lampau, ya, ketika di Bandung itu turun hujan es. Pernah mengalami, ya. Pada waktu itu juga disertai dengan angin kencang yang mendadak, ya, sehingga gumpalan-gumpalan es yang sebesar, ya, lereng sampai ke yang paling besar, ya, bola apa seperti bekel, ya, bola bekel, ya, kira-kira ukuran segini itu jatuh, banyak genteng-genteng ataupun ya seperti teras itu yang lubang, menjadi lubang. Tapi yang menakutkan saya pada waktu itu bukan kalau lubang itu masih nggak masalah, ya. Atap itu hampir terangkat sekali, ya. Void di tempat tangga itu biasa kan ada ruang di atas, itu tidak ditutup semua dengan genteng atau cor, tapi adalah dengan plastik dan sebagainya, karbonet, dan kemudian itu hampir terbang. Saya pegang, ada tali yang ada, itu sudah hampir ngangkat. Kebayang nggak kalau itu semua itu terbang pergi, itu sudah langsung bocor. Memang waktu itu juga air juga sudah mulai masuk ke rumah dengan mendadak sekali, ya. Itu satu pengalaman yang sangat mengerikan. Dan kemarin tuh angin yang kenceng,
banget itu, wah saya langsung hanya bisa berdoa, ya Tuhan, aku percaya bahwa di dalam kondisi yang bagaimanapun gentingnya, gawatnya, ya, situasi apapun, soal mati hidup itu Tuhan berkuasa. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong kalau boleh maka angin itu pun menjadi reda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu betul, kan kemudian tidak lama, tidak perlu lama, bermenit-menit ya, segera angin itu berangsur-angsur berkurang dan kemudian menjadi tenang kembali. Saya percaya saudara, pada waktu Yesus Kristus di atas perahu dan ketika murid-muridnya bersama-sama dengan dia bertolak, dan tiba-tiba Tuhan saat dia sedang tertidur itu angin kencang bertiup ya. Kalau di dalam Alkitab bagian yang lain itu gambaran bagaimana kuasa kegelapan itu sedang menghadang ya, mencoba untuk menghancurkan dan menggagalkan. Tapi murid-muridnya menjadi sadar mereka itu dalam bahaya. Segera mereka upayakan dengan kekuatan diri sendiri, tapi itu tidak bisa melawan kekuatan alam ya. Ya, apalagi kalau ada sesuatu yang di belakangnya itu menggerakkan, itu bisa makin berganda ya kekuatannya itu ya. Dan kemudian mereka membangunkan Yesus, Tuhan, apakah Engkau biarkan kami binasa? Tuhan tidak berdebat dengan mereka, Tuhan hanya berdiri dan kemudian dia menghardik. Maka dikatakan teduhlah. Itu kata-kata yang penuh dengan kuasa daripada Yesus Kristus. Sama kuasanya pada waktu dia berkata kepada Lazarus, bangkitlah. Maka dia pun akan bangkit dan keluar. Itu kata-kata yang dahsyat saudara sekalian. Dan itu yang membuat kemudian mereka menyaksikan siapakah gerangan Anak Manusia. Di dalam Injil Markus itu maka dikatakan sehingga angin dan air itu pun takluk atau tunduk kepadanya. Itulah yang kalau dalam bahasa Mandarin itu feng shui ya. Feng itu angin, shui air. Ya. Itu unsur dari alam ini memang ya. Tapi kalau itu digunakan oleh kuasa kegelapan pada zaman Ayub, itu bisa menghancurkan, bisa membinasakan, memporak-porandakan. Belakangan ini kita juga tidak tahu apa iklim yang sedang terjadi dengan dahsyat dan goncangan-goncangan yang sepertinya tidak lazim. Ya, ada yang mengatakan itu ada kekuatan daripada konspirasi dalam dunia ini yang mempunyai kemampuan teknologi untuk mengganggu dan mengacaukan iklim dan sebagainya. Kita tidak tahu. Ya. Tapi bisa saja itu dipakai saudara sekalian untuk memberikan penghancuran, hal yang menakutkan ya, apapun bisa terjadi di dalam dunia ini. Saudara sekalian, biasanya rasa takut itu muncul dari pengalaman traumatis ya. Pada waktu kita kecil sering ditakut-takuti, maka secara tidak sadar kita itu kalau pergi ke tempat yang agak sunyi sendirian, jam-jam tertentu, wah itu dianggapnya itu tidak boleh ya kan, sehingga kita merasa ada sedikit takut, padahal sebenarnya itu mungkin tidak ada dasarnya ya, tapi karena ditakut-takuti. Pada masa kesesakan, tekanan, malapetaka ya, pada waktu kita harus mengalami kematian, ada seorang kawan saya saudara pada waktu 2 tahun yang lampau ya, itu saat dia pulang ke Solo, dia sekeluarga, ini hamba Tuhan juga ya. Jadi suaminya yang nyetir, anaknya di sampingnya, istrinya ada di belakang, di baris kedua di mobil itu. Jadi pada waktu lewat tol, kan di Jawa Tengah, masih tengah-tengah hari ya, hampir jam 12-an begitu. Mereka lagi ngobrol asik saudara sekalian, ya karena itu waktu kebersamaan. Mereka mau pergi ke Solo, karena papa mertua dari teman saya ini, hamba Tuhan ini sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, jadi mereka mau berkunjung ya. Dan di tengah-tengah perjalanan itu tiba-tiba sekalian ada mobil, ada truk di depan itu entah melindas atau apa, ada potongan besi yang lepas saudara sekalian, dan itu langsung menghantam persis. Nah, teman saya itu dia mencoba menghindari, tapi tepat itu tembus masuk itu di bagian tengah. Dan saudara tahu itu langsung menghantam rahang dari ibu
hamba Tuhan ini. Teman saya itu merasa, oh syukur nggak terjadi apa. Tapi begitu menoleh, sudah langsung hatinya itu seperti hilang ya. Karena rahang ini sudah putus, sudah lepas, ya. Hancur. Jadi dia baru aja kami ketemu lagi dan dia menyaksikan Tuhan itu baik. Selama 5 minggu koma istrinya itu tidak sadar. Apa yang terjadi dengan dia itu sama sekali tidak. Itu yang dihantam itu bukan kepala. Kalau kena kepala itu pasti kepala hancur, langsung bisa meninggal di tempat. Ya. Bukan juga menembus ke dada, tapi itu menghantam ke. Nah kalau saudara tahu tinju itu kalau orang dipukul rahangnya bagaimana? Langsung bisa pingsan ya. Jadi ini seperti langsung dia pingsan, dia nggak sadar. Ya. Darah itu, teman saya itu sampai mengatakan walaupun saya ini adalah teman dari Menteri Kesehatan, karena dia juga lulusan ITB, ya. Suami istri ini lulusan ITB, tapi dia mengatakan saya tidak berdaya karena pada waktu itu puncak-puncaknya COVID. Minta bantuan semua rumah sakit sedang penuh. Ambulans yang datang pun itu juga harus yang ada orang lain bersama-sama, mau nggak mau. Kondisi sangat kritis dan dia itu cuma menangis dan menyerukan Tuhan. Apa baiknya bagi Tuhan mengambil istri saya? Apa untungnya bagi Tuhan untuk mengambil? Tapi saya masih membutuhkan dia. Ini perjuangan yang tidak mudah. Ya, saya pada waktu melihat kiriman foto ronsennya ini sudah geleng-geleng kepala. Boleh dikatakan semua hampir giginya habis rompak. Ya, rahang itu patah-patah, betul patah di dalam itu ya. Jadi dia harus operasi, dia harus diangkut dengan helikopter dan sebagainya dari Pemalang sampai ke Semarang, balik akhirnya sampai di Bandung, dan puji Tuhan pada hari ini sudah menjadi baik ya semua, walaupun itu bekas operasi dan sebagainya. Tapi ketika kalau ditanya apa akan kau rasakan, dia tidak tahu. Tapi 5 minggu itu pasti hati dari seorang suami, anak-anaknya, keluarganya pasti sangat terguncang ya dengan kejadian semacam ini. Tapi sekali lagi itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya. Apapun yang terjadi yang diizinkan oleh Tuhan, itu pasti ada maksud dan rencananya. Tidak sekedar begitu saja terjadi. Soal mati atau hidup kita sudah di tangan Tuhan. Ya. Jikalau Tuhan memberikan kesempatan kita masih boleh hidup, bernafas lagi, bertambah lagi, pengalaman kita bersama Tuhan itu pasti ada maksud dan rencananya. Tidak sekedar hanya menambah-nambah umur begitu aja. Tidak. Ya. Tapi kalau waktunya juga Tuhan sudah mau manggil kita untuk kembali pulang, ya kita sudah harus siap sedia apapun yang diminta oleh Tuhan, ya. Jadi ini adalah suatu pengalaman yang real. Kadang-kadang manusia merasa takut karena kesesakan, tekanan, malapetaka, kejadian pada waktu kita kesendirian, seolah kita sudah kehilangan, tidak punya harapan, ya. Asa kita itu sudah begitu tipis, bahkan nyaris sudah punah habis, ya. Tergeser tergencet oleh berbagai persoalan, masalah, tidak kunjung selesai. Iman kita itu sudah sepertinya sudah hancur dan habis-habisan. Kita tidak berdaya, tidak punya kekuatan apapun lagi. Tapi saat-saat seperti itu, saudara, jangan pernah lupakan bahwa Tuhan kita sudah mengalami semua yang paling hebat di dalam penderitaan atas diri manusia, di dalam pergelutan, di dalam batinnya, di dalam tekanan, dalam perlawanan yang paling hebat dari dunia. Dia sudah mengalami segala sesuatunya bagi kita, dan dia sudah menang. Ya. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, saya ingin membaca 1-2 ayat yang ada dalam Injil surat Roma. Saya ajak saudara membaca Roma. Kita nanti kembali ke Matius. Kita lihat lebih dulu di surat Roma pasal yang ke-8. Ini juga menyangkut soal kemenangan. Tadi dinyanyikan oleh anak-anak RPK itu ya. Ya. Roma 8 ayat 31 sampai 39.
Mari kita baca sama-sama ya. Ayat ini sangat bagus dan ialah ini juga boleh kita pegang. Kalau pada waktu saudara mengalami ujian dalam keyakinan iman kita diguncangkan oleh apapun, bacalah kembali ayat ini dan mengalami kemenangan, kekuatan yang dibaharui oleh Tuhan yang sudah bangkit. Mari kita baca sama-sama. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. That is amazing grace. Itulah kasih karunia yang ajaib. Itulah kasih karunia yang luar biasa, yang tidak bisa memisahkan kita lagi dari Dia. Karena kasih-Nya, Dia mencari kita, menyelamatkan kita, membayar lunas segala sesuatu, untuk memberikan kepastian, memberikan janji dan sumber resources yang tidak pernah berhenti, ya, yang tidak pernah habis, saudara. Karena itu berpusat dan bersumber dari Dia sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang demikian besar. Itu sebabnya kita boleh berkata, tidak perlu takut nanti akan hidup ini. Matthew Henry, dia seorang komentator Alkitab, menuliskan, His incarnation was a mystery, so was this second incarnation. Jadi dia menyebut bahwa ketika Yesus keluar dari kubur yang terbelenggu itu, yang tersegel itu, yang terjaga, yang tertutup itu adalah seperti gambaran satu peristiwa inkarnasi. Kalau firman pada mulanya itu berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, ya, di dalam sars, dalam daging. Kata inkarnasi kan artinya menjadi masuk dalam daging. Jadi yang ilahi itu adalah Allah Yesus Kristus. Dia turun dalam dunia ini menjadi yang terbatas. Tetapi di dalam kebangkitannya ini, saudara sekalian, bahwa Dia itu seolah mengalami kehidupan lagi yang baru, ya. Dan itu kemudian nanti akan masuk dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Kuasa kebangkitannya itu akan dilahirkan ke dalam hati setiap orang yang percaya, menjadi satu kekuatan yang dahsyat, menjadi sesuatu daya ilahi untuk berjuang dan menghadapi kehidupan ini, bahkan membawa kita sampai ke kekekalan nanti. From virgin womb to an empty tomb, ya, itu kata bersajak yang saya selalu ingat kata-kata itu. Dari rahim seorang anak darah Maria menuju kepada kubur yang kosong. Womb and tomb, ya, itu cuma W
Bedanya dengan T. Ya. Ketika dia harus datang dalam dunia ini, tidak mungkin itu dilakukan oleh manusia biasa. Tanpa benih seorang laki-laki, bagaimana mungkin seorang anak itu bisa, janin itu bisa bertumbuh kembang di dalam rahim seorang anak gadis yang tidak mengenal laki-laki. Dalam artian tidak secara biologis menerima sesuatu benih dari keturunan Adam. Ya. Ini hanya sesuatu misteri yang sangat besar yang tidak mungkin kita bisa mampu memecahkannya. Itu sebabnya banyak orang yang tersandung karena masalah ini, tidak percaya. Mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan Yesaya mengenai yang digenapkan di dalam janji pada waktu Yesus lahir, itu semua itu dianggap sesuatu tafsiran-tafsiran saja. Tapi intinya tidak mau mengakui bahwa Allah sanggup melakukan yang seperti yang mustahil bagi manusia. Betul? Itu aja kuncinya sebenarnya. Tidak mau percaya, ragu-ragu dan bimbang, telah meninggalkan apa yang disaksikan Alkitab. Ya. Jadi dari rahim seorang anak darah yang tidak semestinya berisi, itu hanya kuasa Allah yang menjadikan Yesus dititipkan untuk dikandung, untuk dia dilahirkan, seperti halnya proses seorang anak yang dilahirkan. Itu yang kita kenal, dari yang kosong menjadi isi. Tapi sebaliknya pada waktu kebangkitan, itu adalah yang disebut reinkarnasi, dalam arti inkarnasi yang terulang seperti itu, bukan reinkarnasi ya. Maksud saya inkarnasi yang sepertinya yang kedua ini, yang second itu terjadi adalah sebaliknya. Dari sesuatu kuburan yang seharusnya berisi, karena isinya itu tidak lain adalah jenazah. Bahkan itu kalau sudah lama akan menjadi kering, tulang-tulang belulang saja. Dan kalau itu hancur, masih ada sisa-sisa material. Ya. Masih ada. Tapi di dalam kubur Yesus Kristus, bahkan kain lenan itu pun sudah menjadi satu gulungan yang kosong. Ya. Bukan pepes kosong ini, saudara. Ya, tapi adalah kain lenan yang tergulung, tapi di dalamnya tidak ada lagi, saudara. Karena memang dari yang seharusnya isi di dalam kuburan orang mati, sekarang itu telah dikosongkan menjadi satu kubur yang terbuka. Ya. Dan inilah yang menjadi sesuatu kepastian bahwa Kristus Yesus sudah mengalami kebangkitan. Ya. Malaikat sudah datang memberitahukan. Mengapa alasan pada waktu itu orang-orang sangat ketakutan itu bisa dijelaskan. Mungkin bagi perempuan itu mereka di tengah perjalanan juga bertanya-tanya ya, dan sambil bingung. Apakah mungkin kita bisa menjumpai mayat atau jenazah Yesus? Bisakah kita memberikan rempah-rempahnya ini? Karena jelas kuburan itu dijaga. Dan kita hanya kaum wanita. Kita bukan datang dengan traktor atau bulldozer. Ada batu besar atau tentara yang menjaga. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Tapi mereka ingin menengok Kristus di kuburan. Ya. Inilah yang menggerakkan mereka itu tetap mau datang. Sekalipun mereka dalam kebingungan. Mereka tidak akan pernah menyangka, pada waktu mereka tiba di sana, terkejutlah mereka, takjublah mereka karena ada gempa. Gempa ini bukan gempa bumi yang earthquake yang membuat seluruh dataran di mana-mana itu terasa, bukan ya. Tapi itu seperti lebih, bagi saya itu seperti satu malaikat itu kita turun datang pas tuh itu, nah itu goncangan itu yang membuat mereka itu segera kaget ya. Sehingga penjaga-penjaga itu, pasukan itu pun menjadi seperti orang mati ya. Karena ketakutannya ucap pasti, saudara sekalian. Nah, waktu itulah kemudian mereka melihat mereka ini adalah orang-orang yang hanya bisa melongo saja ya. Tapi puji Tuhan karena malaikat itu langsung mengetahui dan dia langsung mengatakan, jangan kamu takut, jangan kau menjadi terrified karena kejadian ini ya. Tidak perlu engkau takut. Engkau memang mau mencari Yesus yang sudah disalibkan ya. Itu identitasnya jelas ya, Yesus yang sudah disalibkan. Jangan lagi ada cerita yang mengatakan Yesus itu diganti orang lain, Yesus sebenarnya tidak mati, hilang, diselamatkan lebih duluan.
lalu nanti dimunculkan, nah itu kan dagelan, itu kan drama, saudara sekalian. Ya, ini bukan masalah hoax, saudara, tapi suatu kebenaran. Maka dikatakan identitasnya dia sudah disalibkan itu. Tapi dia tidak ada lagi di sini, karena tempatnya bukan lagi di sini. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara sekalian, mungkin juga para wanita ini, mereka juga nanti setelah menyaksikan hal itu, mereka masih termang-mang dan heran-herannya. Mereka dengan ketakutan, saudara sekalian. Ya. Mereka itu orang wanita, kalau dia ceritakan kepada murid-murid dalam bagian Injil yang lain, dikatakan bahwa nyaris mereka tidak dipercaya. Kurang bisa dipercaya. Itu sebabnya Petrus dan Yohanes harus lari lebih dulu, melihat benar nggak apa yang dikatakan oleh perempuan ini. Jangan sampai mereka dianggap itu halusinasi, ya, jangan dianggap itu orang yang bicara semborong, semperampangan karena dianggap sinting atau karena gila. Mereka harus menjadi saksi-saksi. Saudara sekalian, hari ini Kristus sudah bangkit. Apa implikasinya kebangkitan ini bagi kita orang percaya? Mengapa kita tidak perlu lagi takut? Takut terhadap apa? Takut terhadap kematian kah? Kristus sudah menghalaunya. Takut menghadapi tantangan kesulitan hidup hari lepas hari? Itu sudah dijawab. Kita boleh mengalami kehidupan baru yang disertai oleh Sang Immanuel. Tuhan yang sudah bangkit adalah Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Ataukah kita masih takut akan masa depan yang tidak pasti, memasuki kekekalan nanti? Bahkan itu sudah dijamin oleh Kristus Yesus sendiri. Dalam bagian yang lain dia mengatakan, aku harus pulang ke rumah Bapakku karena aku harus sediakan tempat bagi kamu. Kalau semua itu sudah tersiap sedia, luar biasa, saudara. Siapa kita, saudara sekalian? Dia siapkan segala sesuatu yang terbaik, dan dia akan menjemput kita bersama-sama dengan dia. Oh, saudara sekalian, itu adalah satu hal yang luar biasa di dalam jaminan yang telah diberikan oleh Kristus, sehingga kita tidak perlu takut terhadap hal yang lain. Kalau kita masih boleh menjadi orang yang takut, takutlah akan Tuhan. Takutlah kalau kita bersalah melanggar firman-Nya. Takutlah kalau kita menyedihkan hati Roh Kudus. Takutlah kalau kita mendukakan Dia. Takutlah kalau kita tidak menjadi saksi Kristus, tapi malah kita menjadi seteru salib Kristus. Itu takut dalam konotasi kita menghormati Tuhan, tapi bukan sebagai orang yang takut akan dihukumkan karena kita belum pernah dibereskan. Tidak, kita sudah menyesali, kita sudah memohonkan ampun, kita sudah mengalami jamahan dari Tuhan. Pembenaran yang dilakukan oleh Kristus itu bukan sesuatu yang sia-sia, ya, semuanya sudah dibayar dengan lunas. Apa yang harus kita perbuat setelah kita menyadari, menyukuri dan menghayati, menyelami lebih jauh, lebih dalam, mengalami kebersamaan dengan Kristus yang sudah bangkit? Marilah kita menjadi orang-orang yang berani, lebih berani lagi mengasihi tanpa ragu-ragu, lebih berani lagi memberikan segala sesuatunya dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, karena Dia sudah membayar segala sesuatu. Hidup kita yang minus sudah menjadi plus oleh karena salib, sehingga dari nilai tambah nilai lebih ini. Teman saya itu mengatakan tadi, yang saya sebutkan dalam kesaksian itu, dia adalah orang yang mengolah sampah. Dari sampah itu kemudian menjadi sesuatu yang berguna, memberikan lapangan pekerjaan. Yang melayani di kalangan gereja rumah juga. Dan bukan hanya di kota Bandung, tapi sampai ke berbagai pulau dan sebagainya. Dia terus membuka wawasan untuk pelayanan. Bagi dia mengatakan, aku tidak lagi tertarik kepada hal-hal yang bisa diberikan di dunia ini. Ya. Tapi kalau jiwa-jiwa boleh diselamatkan, boleh diberikan makan, diberikan kehidupan baru. Dia ngomong sampah saja kalau diolah itu punya nilai tambahnya. Siapa lagi, kita itu manusia. Walaupun kita manusia berdosa, manusia bobrok dan hancur, pada waktu itu sungguh-sungguh dibawa kepada Kristus dan Tuhan menjamah, mengubahkannya, pasti akan menghasilkan kehidupan yang baru. Pada waktu saya tadi jalan kita lewat Sabuga, ya, dekat situ, saya kaget di pinggir jalan itu ada satu pohon yang sudah dipotong
tinggal sudah habis ya. Kira-kira diameternya ya mungkin 70 hampir 80 cm diameternya. Pohon itu betul-betul sudah tumbang, tapi dari tengah-tengahnya itu persis sudah muncul satu pohon yang baru yang masih kecil, tapi sudah ada daunnya. Waduh, saya katakan ini gambaran yang luar biasa. Saya nggak sempat turun di foto lagi ya. Jadi lain kali saya akan fotokan itu. Itu gambaran, bukankah dari yang ditebang, yang dianggapnya sudah tidak ada sama sekali daun, tidak ada lagi. Mungkin hanya tinggal akar, sudah mati tanaman itu. Tapi kemudian keluarnya satu tunas dan satu kehidupan yang nampak keluar dari kematian itu. Itulah sebenarnya gambaran yang indah, ya, mengenai hidup kita yang lama. Kita sudah ditebang habis manusia, lama kita sudah dimatikan bersama Kristus. Tapi biarlah kita mengalami satu pembaruan. Ada satu kekuatan vitalitas hidup yang baru yang muncul, dan itu menjadi sesuatu yang hidup, yang menjadi satu kesaksian, menjadi kemuliaan. Marilah kita menjadi orang yang berani bersaksi di depan siapapun juga, saudara. Bukan berarti kita orang yang mengabaikan risiko atau takut menghadapi risiko, ya, bukan. Bersaksi itu perlu, tapi harus dengan bijaksana, dengan arif, dengan tuntunan Tuhan, dengan cara-cara yang tepat, ya, sehingga itu bisa memberikan dampak dan pengaruh yang lebih dirasakan. Ya, tidak hanya menimbulkan goncangan sana sini. Ya, kenapa ya, saudara, saya juga heran, tahun ini Tuhan itu memberikan kesempatan pada saya itu masuk ke yayasan, kepada satu juga perkumpulan Xiangji Indonesia dan sebagainya, karena melalui itu saya bisa masuk ke pesantren, saya bisa mengajar Xiangji, saya bisa melakukan bersaksi, saya bisa berkawan dengan siapa-siapa, sudah banyak, sudah kesempatan dibukakan oleh Tuhan luar biasa. Tidak saya membawa Alkitab, tapi hidup saya ini biar menjadi satu surat yang terbuka. Mereka tahu saya pendeta atau tidak, nggak masalah bagi saya. Ya. Tapi apa yang saya ajarkan dan nilai-nilai yang saya yakini dari firman Tuhan itu nilai kehidupan, itu saya harus bagikan. Saya terangkan, saya saksikan. Ya. Sambil saya mendoakan kesempatan, pasti ada tiba. Saya senang berapa minggu yang lalu itu Pak Me saya di Malang itu sudah sangat tua ya, dari angkatan generasi dengan papa saya dan Apek dan sebagainya itu sudah pada meninggal ya. Tinggal satu yang pupu saya itu adik mama yang masih di Hong Kong, itu yang paling kecil. Yang lainnya sudah pada berpulang ya. Mama sambung saya juga sudah berpulang. Nah, Pak Me ini juga sudah sakit keras. Tapi adik saya sering datang mau mendoakan, tapi keluarganya ada yang tidak setuju, ada yang belum percaya, belum sungguh-sungguh percaya. Tapi adik saya tidak henti-hentinya terus mendoakan, dan saya setiap kali pulang ke Malang tentu kalau ada kesempatan juga menengok dan mendoakan dia. Dan baru-baru ini saya dengar dia sudah dibaptiskan. Ya. Sebelum dibaptis, ditanya itu bisa di video call ya, direkam, itu dia mengatakan iya, mau. Jadi itu betul-betul keluar dari isi hatinya juga ya, bukan karena tekanan atau karena paksaan apa. Dan saya berharap nanti selesai malam saya sudah berangkat ke Semarang, besok ada pelayanan, kemudian saya akan lanjut ke Surabaya. Kalau masih sempat ke Malang, saya akan bersyukur bersama dengan Pak Me saya yang sudah percaya kepada Tuhan. Walaupun tidak mudah untuk bersaksi di depan, dengan risiko tidak disenangi, dikata-katain macam-macam dan sebagainya ya. Tapi Injil tetap harus diberitakan, orang itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendengar dan mengalami keselamatan. Pada akhirnya teruskan kita harus berani berjuang dan tetap setia sampai akhir. Seperti cerita di lapangan satu di Rusia di musim yang sangat dingin, dikumpulkan semua rakyat, dan seorang tsar itu yang sudah berpaham tidak percaya kepada adanya Tuhan mengatakan dengan panjang lebar berpidato ya, untuk mengatakan bahwa Kristus itu bohong kalau dikatakan sudah bangkit dan sebagainya.
semua rakyat dan semua jemaat yang ada dikumpulkan waktu itu terdiam, menunggu dan menunggu sampai lama, seolah itu mau indoktrinasi, seolah itu adalah kata-kata yang mau menghapuskan dan menghilangkan segala iman mereka. Tapi ketika keadaan sudah sunyi, tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, Christ is risen. Kristus sudah bangkit. Semua yang lainnya ikut berseru-seru dan mengatakan, Kristus benar, sudah bangkit dia, Kristus sudah benar. Itu tidak pernah dikalahkan oleh intimidasi apapun juga. Karena mereka boleh mengalami ada keberanian yang Tuhan berikan. Ada kesaksian hidup yang nyata. Dan gereja Tuhan sampai hari ini eksis. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup adanya. He is risen. Who moved that stone? Hanya Kristus yang sudah bangkit itu. Ya, sehingga alam malaikat pun bisa dipakai untuk menyingkirkan segala batu-batu itu. Dulu ada seorang yang ahli hukum, dia ingin mencecar dan mencari kesalahan-kesalahan Alkitab. Dia cari, dia selidiki dari perjanjian baru itu, semua 4 kitab itu dicari alasan. Dia seorang yang mengerti hukum. Tapi semakin dia mengaji dan meneliti, akhirnya dia makin diteguhkan Yesus benar sudah bangkit. Sehingga dia mengarang buku itu, Who Moved the Stone. Hari ini kalau saya boleh bertanya, adakah hal yang masih menakutkan dalam kehidupan kita? Adakah batu-batu apa yang menghalangi kita untuk beraktualisasi menjadi orang Kristen yang dibaharui? Untuk kita boleh melayani dan mengalami dengan kuasa kebangkitannya. Jikalau masih ada hal-hal semacam ini, marilah kita berseru kepada Tuhan dan memohonkan belas kasihannya, supaya batu-batu apapun yang menghalangi itu boleh disingkirkan. Dan dengan kuasa kebangkitannya, Dia sudah menang, supaya kita boleh mengalami kemenangan di dalam segala batasannya. Mari kita berdoa. Kita menyanyi, ku menang, karena Yesus sudah menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari kita nyanyi. Sambil kita mengambil sikap untuk berdoa, kita nyanyikan lagu ini dengan iman, ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, mari kita berdiri. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Silakan dengan hormat Ibu Esther Setiawan ada untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah menang, sehingga kami boleh menatap hari esok kami dengan penuh harapan. Syukur kepada Tuhan bahwa kalau kami orang yang seharusnya binasa oleh karena pengorbanan dan
kemenangan-Mu sehingga kami boleh menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini, Tuhan tolong ingatkan kami bahwa karena Tuhan bangkit, maka ada hari esok yang penuh dengan harapan. Supaya setiap kami segera selangkah untuk tempat memandang kepada Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh memberikan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk hamba-Mu, Pendeta Yoakim Huang, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kami. Kiranya Engkau terus akan memakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani, supaya perintah Injil boleh didengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut hari yang penuh kemenangan ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit daripada kematian ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pendeta Yoakim yang sudah melayani firman pada pagi hari ini, menjadi berkat bagi kita sekalian. Pesan dari Paskah supaya kita jangan takut. Di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi takut dan khawatir. Tetapi marilah kita kembali merenungkan peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Mulai dari penderitaan, penyaliban, sampai Ia bangkit, yang membawa kemenangan bagi kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Mari kita satukan hati masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang besar di dalam hidup kami, buat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Kau sudah mengalahkan maut, Kau sudah mengalami penderitaan, dan biarlah kami juga boleh tidak menjadi lemah, putus asa, ataupun takut menghadapi kehidupan ini. Tapi kami percaya akan kasih Tuhan kepada kami, pemeliharaan Tuhan kepada kami. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang resilient menghadapi kehidupan ini. Biarlah kami menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Berkati persembahan yang hendak kami berikan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Persembahan akan diadakan, mari kita naikkan puji. Sebab Dia tebus dosa.
Lagu pujian ini begitu indah. Kadang-kadang kita merasa hidup ini tidak berarti. Tetapi kalimat terakhir mengatakan hidup ini menjadi berarti oleh karena Tuhan Yesus hidup. Biarlah kita selalu mengingat, merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sedikit warta bahwa minggu depan kita ibadah seperti biasa di tempat ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hans Martosono. Dan pada hari Rabu kita ada doa pagi via Zoom jam 6 sampai jam 7 pagi. Mari kita satukan hati, masuk dalam doa. Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu dengan rasa ucapan syukur oleh karena apa yang Kau berikan kepada kami tidak dapat kami balas. Pengorbanan, segala kasih-Mu kepada kami tidak dapat kami balas. Tuhan berkati setiap kami yang telah ikut di dalam ibadah, supaya firman tertanam di dalam hati kami. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang membuat kami takut dan khawatir. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kami, menyimpang daripada ajaran kebenaran-Mu. Tapi kiranya Tuhan menjaga kami, melindungi kami, dijauhkan dari segala hal-hal yang membuat hati kami menjauh daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh bersama-sama menyatakan iman kami, percaya kami kepada-Mu bahwa Engkau hidup dan bahwa kami tidak usah takut lagi, tidak usah gentar lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah di gereja-gereja-Mu, baik di kota Bandung dan di seluruh Indonesia, supaya umat Kristen dapat merayakan kebangkitan di dalam damai daripada Tuhan, di dalam berkat daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa pada bulan Ramadan ini, umat Muslim yang beribadah dengan puasa, Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka boleh menjalankan ibadah mereka dengan baik, dengan khusyuk. Terima kasih Tuhan. Sertai kami di dalam minggu mendatang, di dalam kegiatan kami, baik itu dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, aktivitas sehari-hari. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Pendeta Yoakim, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istrinya, anak-anak, menantu, dan cucu. Tuhan memberkati dan melindungi akan hamba-Mu dan keluarganya, boleh dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Ibadah pagi hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus menerima berkat.